pada umumnya tidak semua orang tertarik dengan ini, power and authority. Ya, seperti minggu lalu saya jelaskan, nggak semua orang tertarik. Jujur lebih banyak yang tidak tertarik jika diperhadapkan dengan yang ini. Ada beberapa alasan. Nomor satu, di dalam hati setiap kita mungkin kita tahu bahwa begitu kita dikasih kuasa, kita akan tahu bahwa berarti kita harus melakukan sesuatu. Berapa maksudnya saudara ya? Kalau kita diberi wewenang, kita diberi kuasa, berarti kita otomatis kita tahu, waduh saya harus melakukan sesuatu. Dan itu nggak banyak yang suka. Kenapa? Karena secara simpel nggak banyak yang mau. Meskipun itu yang berdiri di depan kita, Yesus sendiri. Ya, tidak banyak yang mau. Karena untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, oke, kamu diberi kuasa, diberi otoritas, lakukan A, B, C. Itu akan memaksa kita keluar dari zona nyaman. Meskipun itu yang ngomong Yesus sendiri. Belum tentu kita mau. Walaupun seringkali kalau kita berdoa, kita bilang, ya di hadapan Tuhan kan beda gitu. Kita berdoa di hadapan Tuhan tanda kutip seperti kita mencurahkan isi hati kita. Tapi pada saat benar-benar dia muncul dan dia mau kita melakukan sesuatu, belum tentu kita mau. Belum tentu kita mau. Ternyata manusia demikian. Ternyata manusia demikian. Apalagi kalau sudah berurusan dengan yang namanya command, perintah. Kita tahu, dalam hati kita tahu, aduh disuruh begini. Dan kita tahu bahwa itu keluar dari zona nyaman, dan kita tahu itu tidak mudah, dan kita tahu itu akan ada challenge. Tidak semua orang mau. That's the problem. Jadi itu nomor satu. Nah, yang kedua, mengapa ini seringkali menjadi tidak populer? Banyak orang tidak mau tahu atau tidak ambil pusing untuk mempelajari kuasa dan otoritas. Karena satu yang sangat berbahaya, because everything is good. Everything is good is so dangerous. Saya rasa saudara tahu pada saat kita masuk dalam zona nyaman, maka kita cenderung stagnan. Kita tidak bertumbuh tanpa sadar. Termasuk iman kita stuck, nggak bertumbuh. Karena tidak pernah ada challenge buat diri kita. Pada saat segala sesuatu baik, kita mau melakukan apa saja bisa, family good, ya, keluarga baik, pekerjaan baik, finance is good, career is good, everything is good. Tanpa sadar, daya juang kita turun. Karena sudah baik semuanya. Doa kita menjadi doa yang rutinitas, sehingga less powerful. Itu. Tapi biasanya dalam keadaan demikian kita tidak terasa. Terasanya kalau turunnya sudah terlalu jauh, itu baru terasa. Kenapa? Karena sudah susah naiknya. Itu yang terjadi. Ya, oke. Nah, saya berharap itu tidak ada di tengah kita. Makanya saya akan berusaha mengingatkan saudara mengapa ini penting. Nah, jangan sampai pada saat kita mengalami sesuatu, ya seperti minggu lalu saya share ada dua kemungkinan. Komentar kita adalah untung saya tahu atau seandainya saya tahu. Cuma dua itu. Seandainya saya tahu itu berarti pada saat kita perlu tapi kita nggak tahu. Tapi untung saya tahu, itu ceritanya akan berbeda. 180 derajat beda. Oke. Ya, how to operate. Bagaimana beroperasi di dalam kuasa dan otoritas, power and authority. Nah, di situ ada yang kecil. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Ini. Ya, authority, otoritas itu dalam konteks in the Greek ini bahasa aslinya adalah exousia, ya otoritas. Nanti kita akan lihat ada di mana itu. Lalu kuasa, power itu adalah dinamis. Tentunya power ini macam-macam. Levelnya banyak sekali. Seperti minggu lalu saya bilang bahwa saya mungkin akan jelaskan cuma 2. Kalau saudara mau tahu semuanya, saudara harus masuk Psalm, at least ada 6. Ya, karena tidak mudah untuk menjelaskan semuanya. Nah, how to operate. Nah, dalam kurung syarat dan ketentuan. Apa syaratnya, apa ketentuannya? Oke, kita lihat ya. Pelan-pelan. Yohanes 1 ayat 12. Ini sudah sangat sering kita dengar. Saya bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa itu di situ, karena bahasa Indonesia cuma dibilang kuasa, tapi bahasa aslinya di situ ternyata exousia yang berarti otoritas. Berarti kalimatnya begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi otoritas. Semua orang enggak? Tidak. Hanya yang menerima. Nah, itu syaratnya. Ya. Semua orang yang menerimanya, huruf besar, ya,
huruf besar. Semua orang yang menerima Yesus berarti hanya orang yang lahir baru yang diberi kuasa. Tidak semua. Nah, lalu kita tahu untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, anak. Nah, saudara kalau ikut yang seri-seri yang dahulu, saudara kalau masih ingat betapa pentingnya identitas kita sebagai sons dan bukan servants. Ya, servants itu slave. Ya, sons itu penting. Sehingga di sini dari satu kalimat ini saja kita tahu bahwa otoritas hanya diberikan kepada orang yang menerima. That's number one. Lalu otoritas itu berkaitan sama ini, sons. Supaya kita menjadi anak, kita diberi otoritas. Berarti jika kita bukan anak, kita tidak akan bisa beroperasi di otoritas. Minggu lalu saya kasih contoh simpel bahwa kalau saudara disuruh misalkan oleh manajer saudara diminta pergi suatu tempat atau owner perusahaan, tolong kamu ke sana, bilang saya yang suruh. That is authority. Use my name, pakai nama saya, bilang saya yang suruh. Nah, that is authority. Ya, itu mereka yang percaya. Di sini kita lihat syarat loh. Ini this is not universalism. No. Yang menerimanya yang percaya. Nah, masalahnya percaya ini banyak variabel ya. Percaya apa? Kalau kita bilang percaya Yesus itu Yesus sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai nabi kah? Sebagai guru kah? Sebagai Tuhan kah? Nah, ini review. Kalau saudara ingat, saudara lahir baru itu hanya jika saudara percaya Yesus sebagai the Lord and Savior. That's it. Di luar itu percaya, but there is no authority. Ya, saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu lahir baru. Baru saat itu kita punya status ini dan kita punya ini. Ya, oke. Masalah tahu apa enggak, nyadar apa enggak itu nomor 2, tapi sebetulnya dikasih kan gitu kan. Ya, lanjut ya. Lalu Kisah 1 ayat 8. Nah ini, ya, oke kita baca dulu. Tetapi kamu akan menerima, ini settingnya setelah salib ya, setelah Yesus setelah naik surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama persis, kuasa dan kuasa. Tapi bahasa aslinya beda. Yang pertama exousia, yang kedua dunamis. Dunamis itu artinya power atau potensi atau enablement, kemampuannya diberikan. Yang tadi otoritasnya, kemampuannya diberikan. Nanti kita akan baca lebih. Ya, sekali lagi, kapan diberikan? Pada saat Roh Kudus turun atasmu. Saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah lahir baru. Good. Di situ kita menjadi anak, kita menerima otoritas. Pertanyaannya, sudahkah Roh Kudus turun atasmu? Bahasa aslinya, saudara lihat kalau di Alkitab bahasa Inggris, saudara akan temukan 3 experience with Holy Spirit. Holy Spirit with you, Holy Spirit in you, Holy Spirit upon you. Ini tahun lalu saya udah sharing. Ya, mudah-mudahan semua saya ingat. Holy Spirit with you, Holy Spirit in you, and Holy Spirit upon you. Ini nggak ketemu di Alkitab bahasa Indonesia. Holy Spirit with you, kenapa? To bring you. Ya, Holy Spirit in you to save you. Holy Spirit upon you itu melingkupi, to use you. Kalau kita mau dipakai, Holy Spirit harus melingkupi kita, upon you. Bahasa yang dipakai upon you. Itu beda dengan with you, beda dengan in you. Kita selamat, Holy Spirit in us. Tapi menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas, ini bahasa Indonesia yang dipakai, turun ke atasmu, itu Holy Spirit upon you. Baru itu ini bekerja. Kuasa. Potensinya diberikan di situ, kemampuannya, enablementnya diberikan di situ. Ini ya, saudara tahu ya, ini berbeda dengan yang lain. Untuk apa? Dikasih tahu. Untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di mana-mana, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti yang ini ada kaitannya, kuasa ini untuk ini. Menjadi saksi. Setiap kita orang Kristen itu adalah saksi. Nah, tadi luar biasa itu.
kesaksiannya tadi Andi Sutama. Cuman ngomong simple. Kita nggak pernah tahu orang itu terpengaruhnya seperti apa. Ya, itu bersaksi, itu sedang menyaksikan. Saksiku punya besar, menjadi saksi Kristus seperti itu. Ternyata itu butuh kuasa. Ternyata butuh kuasa. Nah itu yang kita harus tahu, saudara. Ya, untuk menjadi saksi di mana? Di mana-mana. Ya, kalau dipahami ini dua hal yang berbeda, ini dan ini. Nah, kita akan belajar lebih jauh. Next, ya perbedaannya sekali lagi. Ini dia. Ini hanya definisi. Tentunya saudara bisa bikin definisi ala saudara sendiri. Apa itu otoritas? Apa itu kuasa? Power and authority. Ya, otoritas adalah the right to represent. Ya, hak untuk mewakili sesuatu atau seseorang. Itu otoritas. Ya, saya ambil contoh misalkan beberapa kali saya share tentang representatif perwakilan atau duta besar. Ya, seorang duta besar ditempatkan oleh negara asalnya di negara lain. Dia punya hak untuk mewakili, bukan cuma mewakili kepala negara, mewakili seluruh negara. Itu otoritas. Itu dia. The right to give order. Hak untuk bisa memberikan perintah. Itu otoritas. Ya. Lalu the legal ground to allow power to function. Legal ground. Secara kita bicara legal, ya berarti dia benar-benar punya hak secara legal. Ya, untuk menggunakan kuasa. Lalu kuasa itu sendiri, power, yaitu apa? Capacity to influence atau to change, kemampuan untuk melakukan perubahan. Ya, mungkin sampai sini masih ada yang pikir, saya belum perlu dua-duanya. Nanti saudara akan tahu saudara perlu. Ya, lalu kuasa, force to compel compliance, memaksakan sesuatu, ya, bahkan seseorang untuk tunduk kepada aturan. Ini dia, perlu power. Lalu enablement to do something, kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan potensi, ya, potensi yang ada di dalam kita, itu yang diberikan Tuhan. Nah, itu adalah kuasa. Nah, beberapa hal yang kita perlu tahu mengenai hal power and authority, ya. Things to know about power and authority. Nomor satu adalah Tuhan memberikan kita dua-duanya. Tuhan memberikan kita dua-duanya. Oke. Terlepas dari kita sadar apa tidak, ya, kita tahu hal ini atau tidak, tapi sebenarnya kita sudah diberikan. Ya. Nah, jadi kita tidak, sebetulnya pada saat kita lahir baru, kita hidup di dalam Tuhan, kita diberi. Masalah kita tahu atau tidak, kita sadar atau tidak, kita bisa menggunakan atau tidak, itu hal yang nomor sekian. Tapi sebetulnya Tuhan berikan ini. Lalu lanjutnya. Nah, authority is relationship based. Makanya tadi barang siapa menerima, percaya kepadanya, ya kan? Tadi kan dibilang gitu, Yohanes 1 ayat 12. Percaya kepada Yesus, menerima, berarti ada relationship. Maka dia diberi otoritas. So authority is relationship based. Tapi power, enablement, potensi itu gift based. Jika engkau menerima Holy Spirit, maka kau diberi. Kan kalimatnya begitu kan? Holy Spirit comes upon you, dilingkupi, maka kau diberi. It's a gift. It's a gift. Tapi tidak untuk semua orang, hanya yang percaya. Begitu. Nah, it's a gift, sekali lagi saya ulang ini, it's a gift itu saudara diberi sesuatu, belum tentu saudara terima. Meskipun itu saudara diberi. Nah, ini yang penting harus kita ingat ya. Ya, kita harus percaya, kita harus tahu protokolnya, bagaimana mengoperasikannya. Tapi it's a gift based. Oke, lanjutnya. If we have power but don't have authority, then we can be illegal. Kita punya kuasanya, tapi kita tidak punya otoritasnya, itu bisa ilegal karena kita tidak bisa menggunakan kuasanya secara legal. Contohnya, saya pernah sharing ini tahun lalu. Kalau saudara membawa senjata api, saudara ilegal. Saudara membawa senjata api dan saudara ketahuan, ya kan? Bisa ditangkap, toh kita tahu kan? Karena ilegal, tidak boleh. Tapi kalau saudara seorang polisi pakai seragam bawa senjata api, kok dia boleh? Karena dia legal. Dengan seragamnya dia punya otoritas. Kalau kita yang bawa, nggak boleh. What is the power? The senjata api itu powernya. Kalau kita yang bawa itu ilegal. Tapi pada saat orang yang berseragam, polisi, dia legal. Makanya, jika kita punya
kuasa, tapi kita tidak punya otoritasnya, kita bisa ilegal. Oke, cepat ya. Nah, to operate in authority, untuk beroperasi di dalam otoritas seseorang harus berada under authority. Yesus 100% berjalan di muka bumi, dia beroperasi dengan otoritas, dan dia bilang, aku hanya melakukan apa yang dibuat Bapakku. Gitu kan dia bilang kan, I'm doing the work of my Father. Dia bilang seperti itu. Suatu hari ada seorang Romawi datang kepada Yesus memohon kepada Yesus karena hambanya sakit. Yesus bilang, oke, aku datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Terus dia bilang, gak usah datang. I'm a man under authority. Orang itu bilang gitu. Saudara ingat cerita itu kan? I am also a man under authority. Ada kata also. Saya juga orang under authority. I know saya di bawah, saya ada bawahan, di atas saya ada commander. Jadi dia tahu bahwa kalau engkau ngomong satu hal saja itu pasti terjadi. Dia kan bilang gitu sama Yesus. Dan saudara tahu akhir ceritanya, Yesus tidak jadi datang, hambanya sembuh. Karena dia mengerti otoritas. Tapi dia bilang, karena apa dia bisa beroperasi demikian? Karena dia juga seseorang under authority. Jadi jika kita tidak submit di bawah otoritas, kita tidak bisa mengoperasikan otoritas yang diberikan Tuhan. Kita harus submit under authority. Ya. Saya ingat satu ayat, Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi sebelum melawan iblis, harus apa tadi? Nah, tunduk dulu. Maksudnya apa? You have to be under authority. Pada saat kita mau menggunakan otoritas in the name of Jesus, kita harus tunduk sama God name. Kalau enggak, itu cuma jadi tanda kutip mantra, tidak akan ada kuasanya. That's the difference. Yep. Okay, real quick. Now, to operate the power, someone must know the protocol, understanding dan exercise. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa kita menerima Roh Kudus, ya, kita menerima Roh Kudus, ya, dibaptis Roh Kudus, kita itu diberi kuasa. Tapi kita harus tahu gimana cara pakainya. Yes, kita harus tahu gimana cara pakainya. Saya kasih contoh. Faith comes by ini toh. But faith is released by bukan ini, by this. That's the protocol. Itu caranya. Kita menerima iman karena kita mendengar firman, tapi mengoperasikan iman bukan pakai ini, pakai yang tengah, saudara. You have to say it. Protokol. Kalau itu nggak tahu, kita akan bingung. Tuhan, saya pun menerima iman, saya tahu, saya percaya Engkau, tapi kok susah hidup dengan iman. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Ini dia. Nextnya adalah I don't have my tablet here, so sedikit slow, saudara. Ya, nah ini dia, penting. The devil has power but don't have authority. Nah ini kita harus tahu. Iblis itu punya power, punya saudara. Yes, dia punya. Nah, saya ingat satu ayat. 1 Peter 5:8, please. Ya, boleh minta tolong karena saya nggak bawa di sini. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi kita buka multimedia bisa bantu. 1 Petrus 5 ayat. Nah ini dia. Saudara pasti tahu. Waspadalah. Be sober, be vigilant. Silakan saudara cek bahasa Indonesia. Waspadalah, berhati-hatilah. Ya. Be aware, be vigilant, be sober. Kenapa? Because your adversary. Bahasa Indonesia musuhmu, lawanmu, adversary, musuhmu. Siapa? Itu dikasih tahu. The devil. Wait, stop. Kita punya musuh, punya. Siapa? Dikasih tahu. The devil as a roaring lion, seperti singa yang berkeliling, ya. Singa yang mengaum, berkeliling, berjalan berkeliling, seeking whom he may devour. Dia mencari orang yang bisa ditelannya. Ingat ya, dia harus cari karena tidak semua orang bisa ditelan. Nah, kalau kita tahu ada ayat ini, sebetulnya kita tahu, oh, saya akan berhadapan sama ini. Gitu toh. Saya bukan khotbah spiritual warfare, tidak, tapi ini ada kaitannya. Dibilang kita harus waspada. Kenapa? Kita akan berhadapan dengan ini. Nah, pada saat kita lihat ini musuhnya, oke, musuhnya the devil. Dalam bahasa Indonesia dikatakan lawanmu siapa? Iblis. Nah, masalahnya gini saudara. Orang percaya, orang Kristen seringkali begitu dengar, oke, lawanmu si iblis, itu langsung dibayangkan kita adalah sebuah makhluk serem, warnanya merah, pakai tanduk, bawa garpu gitu kan? Enggak, itu Hollywood. Tidak seperti itu. Tidak, dia bisa muncul sangat halus seperti apapun juga, belum tentu muncul. Bahkan seringkali nggak muncul, nggak kelihatan. That's the problem.
That is the problem. Pada saat peperangan beneran, itu dua pihak berperang, masing-masing bisa melihat musuhnya. Tapi kalau peperangan musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya nggak kelihatan. Ya, Efesus 6 ayat 12, saya teringat satu ini. Please, Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. Nah, ini dia. For we wrestle not against flesh and blood. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Berarti apa? Tadi saya bilang musuh kita nggak kelihatan, tapi ada musuhnya. Yes, ada. Nah, harusnya di titik ini kita harus aware bahwa berarti saya butuh kuasa, saya butuh otoritas. Karena ini yang akan kita hadapi. Boleh kembali ke slide saya? Ya. Ini yang kita hadapi. Ya. Mengapa? Ini dia. Ini yang tadi kan. Musuh kita punya power, tapi dia nggak punya kuasa. Saudara pernah dengar Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. 3 hal. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya dia harus curi. Kenapa? Karena dia nggak punya otoritas. Kalau dia punya otoritas musuh, dia nggak harus mencuri. Nah, ya. Pencuri itu kenapa dia mencuri? Karena dia tidak punya otoritas. Sehingga dia harus mencuri. Tapi dia punya kuasa, dia punya power, dia punya skill. Skillnya apa? Mencuri. Membunuh, membinasakan itu butuh power, butuh skill. Ya. Jadi musuh saudara ini itu memang jahat, but is not stupid. Jangan salah. Tapi jangan takut. Saya tidak ingin kita takut, saudara. Jangan takut. Kita menghadapi ini, tapi jangan takut. Why? Because you have the power, you have the authority. Nah, kita harus pelajari adalah bagaimana beroperasi di dalamnya, bagaimana menggunakannya. Ya. Jadi ini kita harus sadar ya, musuh kita punya kemampuan, punya kuasa, tapi dia tidak punya otoritas. Masih lanjut. Nah, there are people with powers but without authority. Kenapa? Because they are unauthorized by the author. Authority, authorization, and author itu ada kaitannya. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau beroperasi di dalam authority, otoritas, kita harus authorized by the author. Ya, diautorisasi. Berarti kita legal gitu. Seperti tadi gambarannya, untuk mengoperasikan senjata kita harus beroperasi dengan seragam. Kalau enggak kita illegal. Ya, jadi ada orang-orang yang punya kuasa tapi tidak punya otoritas, maka dia melakukan hal-hal ilegal, melanggar hukum apa? Mencuri, membunuh, membinasakan di balik itu. Ya, saudara tahu artinya ya. Nah, lanjutnya. Now, the person with authority is more dangerous with the person with power because he doesn't have to be in the presence. Karena dia punya otoritasnya, meskipun dia tidak di situ, dia bisa melakukan sesuatu. Dengan cara apa? Ngomong. Dia bisa nyuruh. Makanya it's a right to give order tadi dibahas di depan. Dia bisa memerintahkan sesuatu. Ya, meskipun dia tidak di situ, dia bisa memerintahkan sesuatu. Ya, makanya bisa sangat berbahaya. Nah, lanjut. Nah, kembali ke sini. 4 minggu kita buka ayat ini terus kan. Harusnya saudara udah hafal. 4 minggu. Ini yang keempat. Selalu ada ayat ini. Selalu. This is extremely important. Kenapa? Kejadian 1:26. Kenapa saya ulang-ulang ayat ini? Karena awalnya dari sini. Mengapa saudara diciptakan? Harus ini. Jadi apalin aja, udah gampang. 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segalanya. Nah, ini ada quiz. Apa yang dimaksud image? Apa yang dimaksud likeness? Apa yang dimaksud dominion? Ada yang ingat gak? Apa itu image? Nomor 1. Just checking. Saudara masih ingat gak? Karena 4 minggu saya ulang ini. Ada yang ingat gak? Kalau saudara gak ingat, berarti itu sudah dicuri. Iya. Lu lihat toh? Berarti hilang. It's gone from your memory. Berarti dicuri toh?
Dan kita nggak tahu kan kalau dicuri toh. Ya begitu caranya. Apa itu image? What is image? Menurut gambar dan menurut rupa. Ya udah saya kasih tahu lah. Oke, menurut gambar dan menurut rupa ya, itu dua hal yang berbeda. Menurut gambar berarti saat kita diciptakan kita diberi karakter ilahi. Ya, DNA ilahi itu diberikan. Itu image-nya. Ya. Sifat-sifat Tuhan itu diberikan, sifat-sifat si pencipta itu diberikan pada saat dia menciptakan. Itu image, ya, gambar rupa. Nah, gambar atau image. Nah, rupa atau likeness ini bicara tentang fungsi, supaya berfungsi seperti penciptanya. Penciptanya siapa? God the Father Himself. He is the King of all kings. Raja segala raja. Pada saat dia menciptakan, dia mau ciptaannya berfungsi persis seperti dia. Oleh karena itu diberi ini dominion. Kenapa? Dominion itu kemampuan untuk menguasai domain, kemampuan untuk menguasai teritori. Dikasih teritorinya. Apa teritorinya? Bumi. Makanya begitu diciptakan ditaruh di bumi, bukan ditaruh di surga. Oke. Ya, berarti ini ada hubungannya. Yang punya dominion, yang punya kuasa, yang punya authority, ya, otoritas dan kuasa ada di dalam dominion, ya. Hanya orang yang membawa dua ini. Cuma itu. Lihat. Ciptakan menurut ini supaya. Jadi ini tidak bisa jika tidak ada ini. Tidak bisa. Kita beroperasi dengan otoritas dan kuasa jika kita tidak membawa DNA ilahi, karakter pencipta Tuhan Bapa kita, dan kita tidak tahu bahwa kita harus berfungsi seperti itu, maka kita nggak bisa beroperasi di situ. Nggak bisa. Ini hubungannya. Ya, ini yang kita mesti tahu. Jadi gini saudara, Kejadian 1 ayat 20 dan saya sarankan saudara hafalkan. One more thing. Jurisdiction. Jadi ini istilah hukum, jurisdiction. Oke. Untuk bisa beroperasi dengan otoritas, seorang harus memahami jurisdiction. Apa itu jurisdiction? What is jurisdiction? Siapa yang kuliah hukum? Ada nggak? Kurang lebih begini. Jurisdiction itu begini. Area wewenang, area kewenangan, itu jurisdiction. Seorang polisi, ya, polisi berseragam coklat. Seragam coklat, saudara tahu itu polisi di mana? Di Bandung. Di Bandung, coklat. Orang Bandung. Berseragam coklat, dia pakai seragam, dia punya otoritas, dia punya power, dia bawa senjata juga. Tapi pada saat dia pakai seragam coklat, bawa senjata di sini, bisa nggak beroperasi? Tidak bisa. Nggak laku. Nggak laku. Seragamnya nggak laku. Otoritasnya nggak laku. Kenapa? Because he is in the wrong jurisdiction. Dia berada di area kewenangan yang keliru. Itu dia. That's the problem. Meskipun kalau dia di sana dia punya otoritas, tapi bisa pindah, tiba-tiba hilang. Seakan-akan kuasa otoritasnya hilang. Bahkan kalau saudara tahu di Australia, saudara lihat polisi di Sydney. Di Sydney-nya ada tulisannya NSW gitu loh. New South Wales Police. Saudara ke Melbourne tulisannya bukan NSW, Victoria Police. Itu state, mereka jurisdiction-nya di dalam state. Tapi ada lagi yang namanya Federal Police. Nah, dia bisa kemana-mana tuh. Jadi ini penting sekali jurisdiction. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Saudara tahu nggak jurisdiction saudara di mana? Saudara diberi kuasa, saudara diberi otoritas. Do you know what your jurisdiction is? Di mana? Area kewenanganmu di mana? Makanya minggu lalu saya bilang begini kan, ya. Di alam semesta ini akan selalu ada penguasa. Selalu ada penguasa. Makanya kita sering tahu ada yang namanya geng. Geng itu mereka punya daerah kekuasaan tuh, entah suburb, entah apa, entah satu teritori mereka. Nah, begitu ada geng lain mau ngambil itu, maka terjadi clash. Itu namanya warfare, perang toh. Karena itu merasa ini jurisdiction saya. Jadi dimanapun itu ada yang namanya jurisdiction. Salah satunya your family, keluargamu. Jika saudara tidak pernah ambil otoritas atas your territory, maka
Yang tadi itu 1 Petrus 5 ayat 8, dia yang akan ambil otoritas di situ. Ya kita nggak tahu, this is my jurisdiction, my family, my territory. Kita tidak pernah ambil otoritas di situ, padahal kita pakai seragam, kita bawa senjata. Maka pihak lain yang akan ambil. That's real stuff, saudara. Gak kelihatan, that's the problem, gak kelihatan. Sehingga jika terjadi sesuatu, kita mau beroperasi in the name of Jesus. Kita ngomong in the name of Jesus. Lalu kita heran, Tuhan, kok gak ada kuasanya? What's wrong? Bukan namanya yang keliru, bukan. Satu, cek, are you in the right jurisdiction? Gitu. Tapi kalau saudara paham, jurisdiction yang lebih besar adalah pada saat tadi Kejadian 1 ayat 26 diciptakan, diberi kuasa atas itu kan semua ikan, semua hewan di darat dan semua yang beroperasi di udara. Berarti seluruh dunia. Earth is your jurisdiction. Sampai segitunya. Sehingga jika saudara menemukan ada makhluk lain yang tanpa tubuh, spirit only, tidak bisa beroperasi di bumi. Saudara udah ingat ya? Ini ada di seri kedua kalau nggak salah. Maka itu bisa diusir. Karena yang punya legal jurisdiction ini, legal authority-nya engkau yang punya. Jika saudara ketemu yang beroperasi di bumi tanpa tubuh, itu ilegal. Maka itu bisa diusir. Tapi masalahnya saudara tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, kita lari. Karena kita pikir dia yang berkuasa. Padahal sebetulnya kita yang berkuasa. Makanya ini penting saudara. Nah, kita berdua selalu menggunakan nama Yesus. Ada dua dimension. The name of Jesus. Iya ya, saudara, kita berdua selalu tutup in the name of Jesus. Nomor satu, kita harus tahu kenapa. Mengapa kita pakai nama itu? To be honest, mostly orang Kristen nggak nyadar kenapa kita berdua dalam nama Yesus lalu kita tutup pakai amin lagi kan, kita tempel amin. Tapi kita nggak tahu kenapa. Sehingga itu seperti jadi mantra. Kalau saudara tahu, and then itu berarti saudara bisa beroperasi di dalam kemampuan dan kuasa nama itu. Tapi jika tidak, itu mantra. Itu hanya mantra, seperti catchword, seperti term. Jika ada orang, bukan orang percaya, dia menggunakan nama ini, maka hasilnya nggak ada. Karena dia tidak tahu ada apa di dalamnya. Ada dua dimension. Nomor satu, saving dimension. Ya, ini ada ayatnya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, huruf besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. There's only one name yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. No other name under heaven. Sehingga nama Yesus mempunyai kemampuan menyelamatkan. Oke, ayat ini bicara gitu kan? Karena nggak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, cuman under that name. Oke, that is saving dimension. Tapi yang kedua, this is dangerous. Ini yang kedua, ruling dimension. Kayak ini jarang ya Pak. Saya kasih tahu saudara sekarang. Ini dia, Filipi 2 ayat 8. Saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Oke, 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini dia 10. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di bumi, dan di bawah bumi. Sekali lagi dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. This is ruling dimension. Tidak dibilang gini ya. Ya, nih. Supaya dalam nama Yesus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang mana? Langit, bumi, bawah. Tidak dikatakan supaya dalam penyebutan nama itu. Even if you don't say that name, but you know, ini ayat ini ada. Kalau kita nggak tahu bahwa ini punya kuasa untuk rule. Not in the mention of that name, but if you carry that name in you, saudara baru muncul saja, itu semua yang tidak terlihat itu bisa mengidentifikasi siapa yang muncul di situ. Saudara belum ngomong. Saya ingat cerita dua orang evangelis. Satu namanya Lester Sumrall. Orangnya udah meninggal. Jadi dia banyak pelayanan di spiritual warfare deliverance.
Dia kalau dia pindah negara, dia turun pesawat, dia punya kebiasaan gini. Begitu dia turun pesawat, dia menginjakkan tanah di tempat yang baru, dia take authority, dia ngomong gini tuh kan. Devil, I'm here. Devil, I'm here. Jadi declare. Itu nomor satu. Lalu yang kedua, E.W. Kenyon. Kalau saudara pernah tahu, orangnya juga sudah meninggal. Dia melakukan pelayanan pelepasan itu unik. Dia nggak usah berbusa-busa, dalam nama Yesus musik. Enggak, dia cuma ngomong, ada orang kerasukan. Dia datang, dia ngomong gini, hey, I am E.W. Kenyon. Setannya lari. Dia cuma ngomong, tahu nggak aku ini siapa? Kenapa? Because they are carrying this name inside. Now this is the next step. Tapi kenapa saya share ini sama saudara, bahwa sebetulnya kita bisa sampai sejauh itu, saudara. Sebetulnya. Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Pakai seragam, ya. Ya otoritas dong, pakai seragam. Ada badge-nya. Tuh. Agak kelihatan namanya, ini mungkin bukan Australian. Ini ada badge-nya di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Oh, banyak tuh. Dari semua sudut kelihatan. Aku pakai seragam ke otoritas. Ada powernya. Nih. Senjata. Ada powernya. Gitu loh. Kalau dia pergi keluar tanpa ini, lain cerita. Makanya saya kasih ilustrasi kan, kalau saudara di stop polisi, berhenti toh saudara, dia tidak perlu mencabut pistol untuk menghentikan saudara di mobil toh. Begitu dia angkat tangan, saudara berhenti. Tapi kalau orang yang berhenti di depan mengangkat tangan nggak pakai seragam, apa saudara berhenti? Enggak. Siapa dia? Justru jangan berhenti kalau yang itu, bener kan? Tapi kalau yang angkat tangan di depan mobil saudara, orang berseragam, kita tahu, oh kita harus berhenti. Kalau kita nggak berhenti, we're in trouble. Gitu. Nah ini penting sekali. Maksudnya apa? Bagaimana di dalam kekristenan kita, ya kita harus pakai seragam. Seragam kita apa? Ini seragamnya. Kenakanlah Tuhan Yesus. Put on Christ. Clothe yourself. Aneh. Clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Clothe yourself with the Lord. Clothe yourself itu berarti seragam kita is Christ. Makanya minggu lalu saya khotbah tentang Christ. Christ in you. Kalau kita mengenakan Kristus, kita nggak berbusa-busa dari mulut, kita udah punya identitas. Tapi jangan kita keluar tanpa seragam, karena ceritanya akan berbeda. Nah, Yesus beroperasi di dalam otoritas. Pada saat dia di depan Pontius Pilatus, saudara ingat ya ceritanya ya. Dia diancam sama Pontius Pilatus dengan bilang, Pontius Pilatus bilang, aku punya kuasa menyalibkan engkau, melepaskan engkau. Dijawab sama Yesus, engkau tidak punya kuasa apapun atasku, kecuali diberikan dari surga. Nah, banyak hal lain. Saudara ingat cerita ini? Pada saat Yesus menyuruh muridnya untuk menyiapkan tempat untuk perjamuan terakhir. Muridnya tanya, guru di mana kami harus menyiapkan tempat? Yesus cuma bilang, kamu masuk ke kota, diutus muridnya. Kamu akan menjumpai seorang yang membawa pitcher kendi air. Ya, kamu ikut orang itu, dan dia akan masuk ke suatu rumah, dan di lantai atas, disitulah engkau harus menyiapkan. Pertanyaan muridnya, guru di mana kami harus menyiapkan tempat untuk perjamuan terakhir? Yesus nggak bilang kamu kalau ke kota cari tempat yang kapasitasnya sekian puluh, lalu tanya harga sewanya berapa. Kan gitu. Karena dia tahu saya punya otoritas, saya ngomong jadi pasti. Kan gitu kan? Yesus gitu. Kenapa? Karena dia tahu itu milik Bapa. Nah ini mirip. Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai itu. Saudara tahu dapat dari mana keledainya? Suruh muridnya, kamu pergi ke kota, kamu akan menjumpai seekor keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kepadaku. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu lepaskan? Bilang, Tuhan membutuhkannya. Nanti kembali. Dan terjadi persis. Wait, keledainya itu punya orang. Nah, kok bisa dia nyuruh bawa ke sini? Enggak dibilang pinjam dulu ya? Enggak. Nyewa? Enggak. Beli keledai? Enggak. Bawa ke sini. Power, authority. Itu dia. Punya orang keledainya. Sebetulnya punya orang, tapi di mindsetnya Yesus semuanya milik Bapa. Ini menarik.
Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dia beroperasi dengan kuasa dan otoritas. Yudas Iskariot datang dengan gerombolan para pengawal dengan bersenjata pedang. Yesus maju tanya, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Jesus of Nazareth. Ingat apa Yesus bilang? I am. Akulah dia. Lalu mereka mundur dan rebah ke tanah. Kita mengatakan gini. Kenapa? Karena ada kuasa keluar dari diri. Yesus tidak bisa ditangkap. There is power. That is power. Gitu. Itu bilang, aku orangnya. Mereka jatuh ke tanah. That is Jesus. Dalam perjanjian lama, ini udah saya bahas minggu lalu. Setelah panggil Abraham, dia ke utara, selatan, timur, barat. Sejauh mata memandang, tanah itu kuberikan kepadamu. Tanah itu ada penduduknya. Loh, kok bisa-bisanya Allah dikasih ke Abraham? Gimana dengan penduduknya? Gitu. Sama dengan pada saat Yosua masuk ke tanah perjanjian. Itu ada kota namanya Kanaan. Kamu masuk, rebut kota itu. Kota itu ada penduduknya. Tapi otoritas seorang raja beda. Ambil, itu kuberikan kepadamu. Pada saat saudara tahu apa yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara, maka saudara akan ambil itu. Karena sudah diberikan. Tapi hanya jika kita tahu. Kalau kita tidak tahu, okay, this is the last one. Worship team boleh kembali. Lukas 10:19. Ini juga saudara pasti sudah pernah dengar. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa atau otoritas ekousia kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini mewakili musuh. Ya, iblis, demons. Ya. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, ini kata yang dipakai ini otoritas dan ini power. Kita diberi otoritas untuk menahan kuasa musuh. Jadi meskipun saudara belum beroperasi in the power, saudara tahu saudara bawa otoritas, saudara bisa. Ini. Kau diberikan kuasa untuk menginjak ular kalajengking dan kuasa untuk menahan power of the enemy, sehingga tidak ada yang membahayakan. Tapi harus tahu dan harus ingat. Yang ini Matius 16-19. This is amazing. Yesus suatu saat berkata kepada Petrus, padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita sedang di dalam seri kingdom of God. Bahasa Inggrisnya the keys of the kingdom, bukan the key. The keys banyak kunci-kunci. The keys of the kingdom, bukan the keys to the kingdom. The keys of the kingdom. Dan itu kunci yang bisa beroperasi di dalam sistem kerajaan. Makanya the keys of the kingdom, not the keys to the kingdom. Different ya. Apa akibatnya? Jika kau punya kuncinya, dan kunci itu bisa untuk tutup, bisa untuk kunci, bisa untuk membuka. To lock and to unlock. Akibatnya jika kita punya kuncinya, akibatnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas. Perhatikan baik-baik. Ikat mengikat itu di dunia dulu atau di surga dulu? Hah? Di dunia dong. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Terjadi di sini. Kenapa? Karena engkau beroperasi di sini, diberi kunci-kuncinya, diberi kuasanya, diberi otoritasnya, diberi jurisdictionnya, diberi otoritas, diberi domainnya di dunia. Sehingga apa yang kau buat di sini, whatever that you lock or you unlock, surga setuju. Orang bisa nggak percaya bagaimana apa yang dilakukan seseorang di alam natural, maka alam supernatural bisa ikut. Ini Alkitab yang bilang. Saudara ditempatkan di bumi, that is your jurisdiction. Jadi gini saudara, mulai sekarang ambil otoritas atas teritori saudara. Apa? Your family. Kalau saudara bekerja di tempat kerja, saudara sekolah, your office, your school, campus, ya, itu bisa jadi tempat teritori. Tujuannya apa? Bukan cuma saya berkuasa, saya punya kuasa, tidak. Tujuannya adalah let your kingdom come, supaya tempatmu, otoritasmu, teritorimu menjadi seperti surga. Let this kingdom come
on earth, on your territory, in your family, in your office, just like it is in heaven. Maka harus ada orang yang ditempatkan di situ yang memahami ini. One single person cukup. If you understand, if you know, so get the understanding. That's right.